semua, perkenalkan nama aku Cecilia Margareta Siregar, aku dari Prodi Pendidikan Biologi Kohort 2021. Jadi, di video kali ini aku akan membahas mengenai sejarah perkembangan praktik aborsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, teman-teman perlu mengetahui bahwa informasi yang akan saya bagikan terambil dari beberapa sumber pendukung, terutama buku dengan judul Legalitas Aborsi yang dituliskan oleh Ibu Aroma Elmina Marta, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun terdapat dua sumber lainnya yang juga mendukung, yaitu jurnal yang dituliskan oleh Soge pada tahun 2002 dengan judul Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum dan juga dari Minnews ID. Aborsi merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Berdasarkan ilmu kesehatan dan juga kedokteran, aborsi dikenal dengan istilah abortus. Abortus dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu abortus spontaneus dan abortus privatus. Abortus spontaneus yaitu keguguran yang terjadi secara alami karena adanya hal-hal seperti kelainan ataupun penyakit yang diderita oleh ibu hamil. Sedangkan yang kedua adalah abortus provacutus, merupakan keguguran yang disengaja dan terdapat campur tangan manusia di dalamnya. Aborsi sebenarnya merupakan tindakan yang legal untuk dilakukan jika terdapat alasan medis darurat yang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil. Hal ini dinamakan abortus provacutus therapeutic atau medicinalis. Nah, selain alasan medis, alasan paling banyak yang menjadi dasar tindakan aborsi adalah karena kehamilan yang terjadi tidak direncanakan atau KTB, atau terjadi karena kecelakaan, terutama pada pasangan yang belum menikah. Tim peneliti dari Guttmacher's Institute and World Bank Special Program of Research Development and Research in Training Human Reproduction mengatakan tingkat kehamilan tak direncanakan pada wanita di negara miskin jauh lebih tinggi dibanding dengan wanita yang hidup di negara kaya. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan juga kurangnya layanan kesehatan seksual di negara miskin, sehingga warga di negara miskin tidak memiliki pengetahuan untuk merencanakan kehamilan mereka. Semakin tinggi tingkat KTD yang terjadi pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat aborsi yang terjadi pada daerah tersebut. Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya aborsi telah dilakukan sejak berabad-abad tahun yang lalu. Namun, orang pertama yang mendokumentasikan berbagai teknik aborsi adalah orang Mesir pada tahun 1550 sebelum Masehi dengan teknik penggunaan berbagai macam tumbuhan herba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, praktik aborsi dan juga hukumnya mengalami perkembangan. Penasaran bagaimana perubahan praktik aborsi dari masa ke masa? Yuk simak video ini. Yang pertama, pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno masih menggunakan cara tradisional seperti memanfaatkan tumbuh-tumbuhan jamur. Nah, pada tahun 1800, praktik aborsi telah dimodernisasi dan mencakup proses pembedahan dengan sanitasi dan juga anestesi yang sesuai. Pada masa ini, beberapa negara mulai memunculkan undang-undang yang mengkriminalkan tindakan aborsi. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1995, lahir hukum Hammurabi yang sangat tegas menolak praktik aborsi, di mana hukum Hammurabi menyatakan bahwa setiap pelaku yang menggugurkan kandungan wajib membayar denda, dan jika karena perbuatan tersebut perempuan yang mengandung meninggal dunia, terlebih jika ia merupakan seorang bangsawan, maka pelaku harus dihukum mati. Nah, munculnya hukum ini membuat para pelaku berpikir ulang ketika ingin melakukan aborsi. Namun, tidak ditemukan data yang menyatakan bahwa pada masa ini terjadi penurunan tindak praktik aborsi. Selain itu, pada Yunani kuno juga terdapat Sumpah Hippocrates yang merupakan panduan etika dan juga teladan bagi profesi medis. Bagian dari sumpah ini yang berbicara mengenai aborsi adalah berbunyi, "Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada seorang apabila diminta, dan juga tidak memberikan nasihat yang demikian, dan dalam cara demikian itu, saya tidak akan memberikan seorang perempuan untuk melakukan aborsi." Namun ternyata sumpah ini hanya berasal dari satu kelompok yang mewakili pemikiran sebagian kecil masyarakat Yunani, sehingga tidak semua dokter menerimanya.
sehingga praktik aborsi masih tetap banyak dilakukan. Praktik aborsi mulai ada di Asia Tenggara sejak adanya catatan dalam relief Angkor Wat, Kamboja. Praktik aborsi dilakukan di luar profesi medis, yaitu seperti dukun beranak atau melalui pijat tradisional yang bertujuan untuk membatasi jumlah keluarga, dan praktik ini sudah dianggap sebagai kejadian yang biasa. Pada masa abad pertengahan, agama Kristen mulai menyebar ke seluruh Eropa, dan pada masa ini orang-orang Kristen mengutuk kegiatan seksual di luar nikah dan memuji keperawanan dan penahanan diri, serta melarang tindakan aborsi karena tindakan ini dinilai sebagai pembunuhan. Pada abad ke-19, Eropa menjajah Asia Tenggara dan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1981 mengeluarkan undang-undang tentang aborsi, di mana undang-undang ini telah mengubah pandangan orang yang awalnya beranggapan aborsi hanya untuk menggugurkan kandungan menjadi sebuah tindakan kejahatan. Munculnya undang-undang yang melarang keras tindak aborsi ternyata tidak membuat praktik ini berhenti dilakukan. Justru hal ini membuat praktik aborsi menjadi ilegal, seperti dilakukan melalui dukun, dokter, dan juga praktik pemijatan tradisional. Memasuki abad ke-20, gerakan pro-aborsi muncul dan erat kaitannya dengan feminisme di negara barat. Beberapa negara seperti Amerika memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu yang disebut sebagai aborsi terapeutik. Selanjutnya, Jepang dan Eropa Timur memutuskan untuk menerapkan legalisasi aborsi dengan alasan pembatasan jumlah penduduk. Jepang menjadi negara pertama yang melegalisasi aborsi, dan ini berdampak pada penurunan angka kelahiran di negara tersebut. Sedangkan Indonesia melarang keras praktik aborsi secara bebas. Menurut UU Nomor 23 tentang Kesehatan 1992, aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis. Pada tahun 2009, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru, menggantikan UU Nomor 23. Secara eksplisit, dalam UU yang baru ini, undang-undang tetap melarang aborsi, namun dalam keadaan tertentu diperbolehkan, yaitu jika dilakukan karena adanya kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin dan kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Aborsi dengan alasan tadi harus dilakukan oleh tenaga medis, tidak diperbolehkan untuk melakukannya sendiri. Relevansi perkembangan praktik aborsi di dunia menimbulkan beberapa negara akhirnya melegalisasi aborsi, namun sebagian lainnya tetap pada pendirian bahwa aborsi merupakan tindak kriminal. Dampak bagi negara yang melegalisasi aborsi, yang pertama mengalami penurunan angka kelahiran, yang kedua meminimalisir terjadinya praktik aborsi secara tradisional yang mengancam nyawa, yang ketiga masyarakatnya memiliki pengetahuan mengenai kesehatan sistem reproduksi lebih baik, karena biasanya pada negara yang melegalisasi aborsi mereka menyeimbanginya dengan memberikan edukasi tentang sistem reproduksi sedari dini. Yang keempat, moralitas menurun, menganggap bahwa melakukan seks di luar nikah merupakan hal yang biasa. Sedangkan dampak bagi negara yang mengilegalisasi aborsi, yang pertama, angka kelahiran menjadi tinggi, namun ekonomi tidak stabil. Yang kedua, praktik aborsi secara tradisional justru banyak dilakukan secara diam-diam. Yang ketiga, masyarakat minim pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, karena biasanya negara yang mengilegalisasi aborsi sangat tertutup dan menganggap tabu hal seperti ini. Dan yang terakhir, moralitas masih terjaga. Masyarakat masing-masing menganggap bahwa seks di luar nikah merupakan tindakan yang melanggar moral dan agama. Signifikansi perkembangan praktik aborsi di Indonesia adalah seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa perkembangan praktik aborsi pada akhirnya menciptakan dua kubu, yaitu negara yang melegalisasi aborsi dan negara yang mengilegalisasi aborsi. Indonesia merupakan negara yang mengilegalisasi tindakan aborsi, karena hal ini merupakan tindakan yang merebut paksa nyawa seseorang, dalam artian bahwa tindakan ini sama saja dengan pembunuhan. Namun jika kita lihat pada faktanya, di Indonesia masih terjadi praktik-praktik aborsi secara tradisional dengan cara meminum obat ataupun pijat, meskipun terdapat hukum yang melarangnya. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya pengetahuan mengenai sistem reproduksi pada masyarakat, terutama remaja. Bahkan seksualitas masih merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, sehingga warga kita masih tidak cukup pandai dalam merencanakan kehamilannya, yang berakibat pada saat terjadi kehamilan tanpa direncanakan, masyarakat cenderung mencari pertolongan pada dukun beranak atau tukang pijat.
untuk menggugurkan kandungannya, mengingat bahwa rumah sakit tidak akan mungkin memberikan pelayanan aborsi jika tidak ada alasan khusus. Hal ini tentunya berpengaruh pada angka kelahiran yang menjadi cukup tinggi, padahal belum tentu seluruh ibu yang melahirkan sanggup untuk merawat dan membiayai bayi tersebut hingga dewasa. Sebagian hanya menambah populasi masyarakat miskin. Selain itu, dengan adanya negara yang melegalisasi tindak aborsi, membuat beberapa warga negara Indonesia yang sangat menyukai budaya luar ikut beranggapan bahwa aborsi merupakan hal yang wajar untuk dilakukan tanpa berusaha belajar mengenai bahayanya. Selain itu, dengan adanya negara yang melegalisasi aborsi membuat beberapa kelompok masyarakat Indonesia saat ini sudah berusaha untuk menyuarakan gerakan pro-aborsi. Hal terakhir yang berdampak pada negara Indonesia adalah beberapa warga negara memutuskan untuk melakukan aborsi di negara yang sudah melegalkan tindakan ini, dan beberapa lainnya memilih untuk menetap di negara-negara tersebut. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman dapat mengerti dan juga memahaminya. Terima kasih.